Risna. Gimana kabarnya Bu? Kabar baik Bu. Gimana kabarnya Bu? Baik juga. Ya, saya dengar Ibu mau melaksanakan proses coaching dengan rekan Ibu. Iya, betul Bu. Saya akan melakukan coaching dengan rekan CGP kelompok saya, yaitu Pak Prananta. Iya. Dalam proses coaching ini apa yang mau Ibu diskusikan nantinya? Yang ingin didiskusikan adalah bahwa Bapak Prananta beliau menceritakan bahwa beliau menghadapi kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi di kelasnya. Jadi ada beberapa masalah yang dihadapinya dan itu yang akan kami coachingkan untuk hari ini. Iya, baik. Sebelum melaksanakan proses coaching, apakah Ibu sudah mempersiapkan? Artinya apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Iya, sudah Bu. Saya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali apa yang akan disampaikan oleh Pak Pran untuk mendapatkan solusinya nanti. Baik, jadi kompetensi yang akan Ibu kembangkan di proses coaching nantinya apa itu? Kompetensi yang ingin didapatkan Bu, bahwa masalah yang dihadapi Pak Pran tadi pembelajaran diferensiasi yang tidak berjalan dengan baik di kelasnya dan teman sejawatnya pun belum mau mengikuti dan melaksanakan pembelajaran diferensiasi di kelas mereka masing-masing. Nah, yang diharapkan adalah kami mendapat solusinya, yaitu tadi nantinya Pak Pran akan membuat diseminasi di sekolah yang beliau tempat beliau mengajar gitu. Baik Bu Christine, sekarang saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan. Semoga apa tadi yang menjadi harapan Ibu dapat terlaksana dengan baik. Baik, terima kasih Bu Marisna. Sama-sama Ibu Christine. Siang Pak Pran. Selamat siang Bu Christina. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, luar biasa baik Bu. Nah katanya Bapak mau ngobrol dengan saya ya Pak? Iya. Itu mengenai apa ya Pak ya? Iya Bu. Saya di sini karena beberapa minggu ini kan kita sudah mempelajari beberapa modul yang salah satunya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini Bu, saya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Hanya saja saya perhatikan masih banyak siswa yang belum dapat memahami atau menemukan sendiri pengetahuan. Kemudian dalam hal ini juga saya merasa menjual sendiri karena beberapa guru yang saya ajak melaksanakan pembelajaran diferensiasi, mereka sepertinya tidak tahu dengan apa yang akan dilaksanakan. Jadi saya merasa berjuang sendiri seperti itu. Wah, tapi yang sangat menarik nih ya Pak ya. Tapi kita hanya memiliki waktu 15-20 menit ya Pak ya untuk mendiskusikannya. Nah, apa yang ingin Bapak capai setelah kita berdiskusi seperti ini? Saya ingin mendapatkan solusi terkait dari hal yang sudah saya lakukan tentang bagaimana caranya supaya saya bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait materi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian Bu, saya juga ingin agar partisipasi siswa dapat meningkat terhadap pembelajaran yang saya buat seperti itu. Dan rekan saya juga di sekolah mau berkolaborasi dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Iya, oh, begitu ya Pak ya. Hebat sekali Bapak sudah memulai pembelajaran diferensiasi di kelas Bapak ya Pak ya. Tapi Bapak masih merasa hasilnya kurang karena siswa belum optimal hasil pembelajarannya. Nah kemudian Pak, yang menjadi permasalahan Bapak dalam pembelajaran ini sebenarnya apa itu ya Pak? Permasalahan yang saya hadapi mungkin ada 3 hal ya terkait dari pemahaman materi, partisipasi siswa dalam pembelajaran. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, dan bagaimana caranya agar rekan saya mau berkolaborasi dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Wah, menarik sekali obrolan kita ini ya Pak ya. Jadi ada 3 menjadi kendala yang Bapak hadapi. Yang pertama pemahaman siswa, yang kedua
terapan pembelajaran diferensiasi, dan yang ketiga kolaborasi antara rekan mapel ya Pak ya. Nah kalau boleh tahu Pak, apa sih yang akan Bapak capai dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Yang saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu sudah saya melakukan pengamatan, membagikan kuesioner dan wawancara terkait kesiapan belajar siswa. Saya ingin dapat melaksanakan ataupun merancang pembelajaran yang sesuai dengan minat belajar murid, seperti itu Bu. Jadi dalam hal ini saya ingin siswa itu dapat berpartisipasi secara aktif, dan kemudian pembelajaran juga dapat berkesinambungan dan dapat secara terus-menerus dapat dilaksanakan di kelas saya. Oke. Iya, bagus ya Pak ya, sangat salut dan mengapresiasi sekali dengan apa yang sudah Bapak lakukan. Nah kalau boleh saya tahu Pak, langkah atau strategi apa yang sudah Bapak lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berdiferensiasi ini, dan dapat diterapkan, apakah bisa dapat diterapkan di semua tingkatan? Dalam hal ini Bu, saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan dengan minat dan kebutuhan belajarnya Bu. Jadi dalam hal ini juga saya sudah menyiapkan LKPD yang memang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran murid. Kemudian dalam hal ini juga setelah kita mempelajari pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya terapkan di dalam kelas sendiri, saya sudah melakukan diseminasi terhadap guru, membagikan pengalaman dan pengetahuan yang saya dapatkan selama mengikuti pembelajaran di CGP, sehingga rekan-rekan sejawat saya di sekolah dapat merasa tertarik untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Wah mantap sekali ya Pak langkah yang sudah Bapak lakukan. Kalau Bapak tidak keberatan, apakah Bapak pernah mendapatkan dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ini? Lalu dukungan apa yang sudah Bapak dapatkan untuk menambah semangat dan menerapkan pembelajaran diferensiasi ini? Saya memang sudah mendapatkan dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat saya terkait pembelajaran yang memang sudah saya laksanakan. Jadi dalam hal ini kepala sekolah dan guru teman sejawat saya di sekolah berharap supaya pembelajaran yang saya laksanakan itu dapat berjalan dengan baik. Bagus ya Pak ya, berarti langkah yang sudah Bapak lakukan itu sudah mencapai hampir sempurna gitu ya Pak, terkait dengan dukungan. Terus bagaimana kolaborasi Bapak dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah yang di tempat Bapak mengajar supaya pembelajaran berdiferensiasi ini dapat berjalan dengan baik? Iya, yang saya lakukan itu ya memang saya dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu dengan baik di kelas dulu. Kemudian saya memberikan contoh kepada guru-guru yang lain dalam proses pelaksanaannya seperti apa. Jadi dalam hal ini memang kami memiliki kendala ya Bu. Mungkin karena di sekolah saya juga guru-gurunya sudah lebih banyak senior, jadi mereka merasa tidak mampu dalam melaksanakan pembelajaran ini karena mereka merasa kesulitan dalam menggunakan IT. Iya ya Pak ya. Nah terkait dengan langkah yang Bapak lakukan yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat Bapak di sekolah, nah apa harapan Bapak untuk kedepannya? Iya, harapan saya bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan semoga waktu dan pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan sejawat dapat meningkatkan pengetahuan dan mutu pendidikan yang ada di sekolah kami, dan guru-guru yang lain juga merasa terbantu dan merasa semangat dalam melaksanakan ataupun mengikuti cara pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Ya, sangat baik ya Pak. Nah, kalau dalam penilaian nilai antara 1 sampai 10, rekan sejawat Bapak itu bisa Bapak kasih nilai berapa dan bisa sampai mencapai nilai berapa Pak? Ya, mungkin nilai 5 Bu ya. Ya, karena memang mungkin di sekolah kami itu memang guru-gurunya banyak sekali guru-guru yang tidak mengetahui bagaimana cara penggunaan IT dengan baik. Jadi meskipun sudah senior, kalau persiapannya bisa dilaksanakan dengan cara berkolaborasi, mungkin pembelajaran berdiferensiasi itu akan dapat berjalan dengan baik.
Oke, wah menarik analisis Bapak ya Pak terkait nilai guru-guru yang ada di sekolah Bapak. Nah, apakah ada hal yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat ini untuk memperkuat kolaborasi Bapak dengan rekan-rekan sejawat Bapak? Iya, dalam minggu ini mungkin saya akan melaksanakan diskusi dengan rekan sejawat ya untuk membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi yang akan kami laksanakan di setiap kelas masing-masing. Baik, mantap sekali ya Pak. Saya sangat bahagia karena Bapak sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Bapak hadapi. Nah, saya ingin bertanya terkait siapa saja yang bertanggung jawab dan yang terlibat dalam acara diskusi tersebut, Pak. Ya, mungkin sebagai penanggung jawab, mungkin saya lah sebagai penanggung jawab dalam diskusi tersebut ya, karena saya yang menginisiasi terlaksananya pembelajaran tersebut. Kemudian guru dan kepala sekolah juga kalau bersedia harus ikut dalam pelaksanaan diskusi tersebut. Nah, bagaimana cara Bapak memastikan bahwa kegiatan ini akan terlaksana dengan baik dan segala hasil diskusi itu dapat meningkatkan atau dapat dilakukan terkait pembelajaran diferensiasi tadi, Pak? Ya, mungkin hal yang saya lakukan yaitu melakukan komunikasi dengan guru-guru yang lain. Ya, saya akan menanyakan waktu yang tepat yang akan kami laksanakan dalam melaksanakan diskusi terkait pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kami akan melihat waktu yang benar-benar ada untuk kami sehingga tidak terganggu dalam proses pembelajaran ini. Baik, mantap sekali ya Pak. Nah, kebetulan waktu kita Pak sudah habis. Saya sangat senang karena Bapak mendapat menemukan solusi dan langkah yang akan Bapak ambil untuk pembelajaran berdiferensiasi di sekolah yang akan Bapak implementasikan baik di kelas Bapak maupun dengan teman sejawat Bapak yang lainnya. Terima kasih Pak, saya tunggu kembali diskusinya. Ya, terima kasih Bu, sangat senang berdiskusi dengan Baik Ibu Christine, saya telah mengamati Ibu melakukan proses coaching dengan Pak Pran. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Saya sangat senang Bu, sangat lega juga karena hasilnya Bapak Pran dapat menemukan solusi yang ingin dia dapatkan dari permasalahan yang dihadapinya. Iya, betul sekali. Saya juga mengamatinya seperti demikian juga. Jadi apakah Pak Pran itu merasa terbantu? Iya, beliau sangat terbantu Bu, karena dari hasil coaching kami itu, maka Bapak itu akan melaksanakan diskusi, kolaborasi dengan teman sejawat, dan juga tetap melaksanakan pembelajaran diferensiasi di kelasnya. Iya, betul sekali ya Bu. Jadi tadi saya mengamati bahwa proses coaching yang Ibu lakukan sudah sangat baik, sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana yang pertama Ibu tadi menanyakan apa tujuan dari Pak Pran melaksanakan coaching. Saya melihat Ibu juga sudah mampu menyampaikan beberapa pertanyaan yang berbobot, yang akhirnya Pak Pran itu bisa menemukan sendiri solusi untuk dia, dan Ibu juga sudah menanyakan rencana aksi dan juga menanyakan kapan aksi itu dilaksanakan. Jadi baik sekali proses coaching yang Ibu laksanakan, dan menurut saya juga Pak Pran merasa terbantu, dan mungkin nantinya, dan saya yakin Pak Pran akan dapat membuat perubahan di tempat kerjanya. Iya. Saya siap membantu. Baik, terima kasih Bu. Selamat siang. Sama Ibu.